Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Neutralis akan mempresentasikan update project kami. Mungkin bisa di next. Oke, yang pertama di sini ada user requirement yang sudah kami susun. Diadakannya yang pertama yaitu dapat digunakan secara gratis. Yang kedua, aplikasi dapat diinstal dengan mudah. Yang ketiga, dapat memindai barcode atau QR code produk makanan atau minuman kemasan. Yang keempat, menampilkan informasi gizi produk. Yang kelima, menampilkan nutrition grade atau penilaian gizi produk secara otomatis. Yang keenam, menampilkan analisis resiko kesehatan berdasarkan kandungan nutrisi. Yang ketujuh, data pribadi pengguna disimpan secara aman dan rahasia. Yang kedelapan, fitur history produk yang pernah dipindai. Yang kesembilan, fitur perbandingan dua produk dan hasil scan. Yang kesepuluh, dapat mengakses QR atau barcode scanner secara cepat tanpa login wajib. Selanjutnya sini ada use case dari aplikasi Neutralis. Pertama, use case adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar aktor dengan sistem yang dibangun. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat digunakan aktor, alur layanan yang diberikan, serta batasan sistem secara keseluruhan. Dengan use case, kita dapat memahami kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, memastikan setiap fitur penting terdefinisi jelas, dan membantu perancangan sistem menjadi lebih terstruktur. Untuk gambaran use case dari sistem Neutralis bisa dilihat pada layar di sini. Pengguna bisa lakukan login, register, cari produk, history scan, manajemen profil, dan setelahnya bisa mendapat informasi produk. Next. Oke, selanjutnya itu ada software arsitektur design. Di sini untuk arsitektur aplikasi ini sendiri yaitu menggunakan pola model view model atau MVVM. MVVM itu arsitektur yang sangat populer untuk pengembangan aplikasi mobile karena memisahkan tanggung jawab antara tampilan UI, logika, dan data. Dalam implementasinya itu view itu bertugas untuk menampilkan antarmuka kepada user seperti halaman scanner dan detail produk. Lalu view model itu bertugas untuk mengatur logika dan state management. Lalu selanjutnya itu untuk model sendiri itu menangani data dan ada bisnis logic juga. Itu termasuk komunikasi dengan API eksternal. Untuk kelebihannya, kenapa menggunakan uh, arsitektur MVVM yaitu uh, agar aplikasi ini menjadi lebih mudah untuk dites, dimaintain, dan dikembangkan lebih lanjut karena tiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah. Selanjutnya ini ada komponen diagram. Komponen diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk memodelkan komponen-komponen dalam sistem dan interaksi di antara mereka. Diagram ini membantu dalam visualisasi struktur sistem termasuk bagaimana komponen saling berinteraksi dan ketergantungan di antara mereka. Bisa dilihat di bawah ini diagram komponen diagram dari aplikasi mobile Neutralis. Itu ada UI layer yang di dalamnya itu ada scanner screen, produk detail screen, history screen, lalu lanjut ke logic layer. Di logic layer ada scanner modul, produk view model, lalu di data layer itu ada API service dan local storage, dan yang terakhir di external layer itu ada OpenFootFact API dan juga Google Machine Learning Kit. Ke selanjutnya itu ada sequence diagram. Sequence diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Bisa dilihat di gambar kanan itu ada sequence diagram dari scan produk dari user menginputkan bakat produk lalu diproses sampai ke database dan menghasilkan data dari produk tersebut. Selanjutnya ada infrastruktur desain. Di sini itu untuk kliennya sendiri itu mobile application, lalu ada Firebase Service, itu ada Firebase Hosting, Cloudflare Storage, Firebase Authentication. Lalu untuk API sendiri itu ada OpenFootFacts API.
Itu bisa dilihat di gambar kanan itu untuk flow-nya sendiri. Lalu ini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini sebuah diagram yang digunakan untuk merancang struktur basis data dengan memvisualisasikan hubungan antara entitas, atribut, dan relasi secara detail. ERD membantu pengembang perangkat lunak memahami dan mengorganisasi data dengan lebih terstruktur sehingga proses perancangan sistem menjadi lebih efisien. Di sini kami hanya ada 2 tabel, yaitu tabel user dan tabel scan produk. User berfungsi untuk menyimpan informasi login, dan untuk scan produk itu menyimpan produk yang udah di-scan oleh user. Oke, selanjutnya activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau langkah-langkah proses dalam satu sistem, mulai dari awal hingga akhir. Oke, langsung next aja. Sini ada activity diagram register. Di sini tahapnya user mengisi data registrasi, divalidasi sistem. Kalau tidak valid, pesan error. Kalau valid, masukkan ke database dan user bisa mengakses beranda. Next. Di sini ada login, sama user mengisi data login, divalidasi oleh sistem. Nah, dari sini sistem mencari data pengguna. Jika password dan username dan email valid, maka ke beranda. Jika tidak, tampilkan pesan error. Next. Sini ada cari produk. Pertama user mengisi keyword. Setelah itu sistem memanggil API. Setelah itu API mencari data berdasarkan keyword. Jika datanya ada, maka user di sini bisa memilih salah satu produk dan nanti sistem akan memanggil API. API mencari produk terkait dan sistem akan menampilkan informasi produk. Next. Oke, selanjutnya di sini ada scan produk. Di sini user bisa mengarahkan scanner ke barcode produk. Sistem akan mengambil gambar dari scannernya. Setelah itu Google ML Kit akan mendeteksi barcode dari gambar yang diterima. Setelah itu, sistem akan mengirim data barcode yang diterima tadi ke API. API di sini akan mencari data produk dengan barcode terkait. Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi produk. Next. Di sini ada history. History yang pertama, user mengakses halaman history. Dan setelahnya sistem mencari data history. Jika setelah itu dimunculkan datanya, di sini user bisa memilih salah satu data produk yang dipilih, dan setelah itu user bisa menampilkan data dari produk yang dipilih tadi. Next. Oke, di sini ada bandingkan produk. Untuk alurnya sendiri, di sini user bisa mencari menggunakan keyword untuk produk satu dan produk 2. Setelah itu dari sistem akan melakukan pemanggilan API untuk mencari produk tersebut. Jika kedua produk telah dipilih, user bisa menekan tombol bandingkan. Yang selanjutnya, sistem akan mengambil kedua data produk terkait tadi dan menampilkan perbandingannya ke user. Next. Selanjutnya ada profil. Di sini user bisa mengakses halaman profil dan selanjutnya sistem akan mengembalikan atau menampilkan data profil dari database. Jika user ingin mengubah data, maka user bisa mengisi profil baru. Setelah itu database akan menyimpan data profil terbaru dan menampilkannya kepada user. Next. Selanjutnya di sini ada DFD. DFD adalah diagram yang memodelkan aliran data dalam sebuah sistem. DFD menunjukkan bagaimana data bergerak antar proses, data store, dan entitas eksternal. Seperti yang bisa dilihat di sini ada DFD level 0 dari aplikasi Neutralis. Ini ada interaksi user, aplikasi Neutralis, dan API Open Food Fact. Di sini user bisa melakukan scan produk, cari produk, bandingkan produk, dan lihat produk. Dan dari API Open Food Fact akan menyediakan data-data tersebut. Oke, next. Baik, selanjutnya untuk demo desain, mungkin langsung saja kita menuju ke Figma ya. Ini desain yang sudah kami buat sebelumnya. Di antaranya ada halaman beranda, lalu ada menu untuk scan barcode produk. Mungkin bisa ke bawah. Nah, di bawah ini contoh dari hasil setelah kita scan produk. Di sini contohnya adalah Oreo. Di situ tersaji ada product information, kategori, level nutrisi, dan lain-lain. Mungkin bisa di scroll lanjut ke bawah. Dan ada juga
hasil scan dan search page. Selanjutnya ini untuk halaman profil pengguna. Oke, mungkin lanjut ke bawah. Nah, di sini ada halaman untuk compare dua produk. Ini untuk desain kurang lebih seperti itu dari kami. Oke, baik. Mungkin segitu saja hasil update progres dari proyek kami. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.